Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabi wa rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul atmosfer, litosfer, hidroposfer, hidrosfer, biosfer, dan transposfer. Atmosfer. Ciri-ciri lapisan atmosfer terbagi menjadi 5 bagian, yakni troposfer, lapisan paling bawah, ketebalannya mencapai 0 sampai 12 km dari permukaan bumi. Tempat terjadinya sebagian besar fenomena cuaca seperti hujan, angin, dan badai. 2. Stratosfer. Stratosfer berada di atas troposfer, yakni di 12 sampai 50 km. Tempat lapisan ozon 0,3 yang melindungi bumi dari radiasi sinar UV. 3. Mesosfer. Ketinggiannya mencapai 50 sampai 85 km. Tempat pembakaran meteorit yang masuk ke atmosfer. 4. Termosfer. Termosfer ketinggiannya mencapai 85 sampai 600 km. Tempat terjadinya aurora dan pemantulan gelombang radio. 5. Eksosfer. Eksosfer lapisan terluar, ketinggiannya 600 km ke atas. Tempat orbit satelit batuan. Atmosfer terbagi menjadi 7 bagian. 1. Suhu udara dipengaruhi oleh penyinaran matahari dan letak geografis. 2. Kelembapan udara. Jumlah uap air di udara memengaruhi pembentukan awan dan hujan. 3. Tekanan udara. Perbedaan tekanan udara dapat menyebabkan angin. 4. Angin. Udara yang bergerak dari daerah tekanan tinggi ke rendah. 5. Awan. Kumpulan uap air yang mengembun sehingga menjadi sumber hujan. 6. Curah hujan. Jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dipengaruhi oleh kelembapan dan awan. 7. Cahaya matahari berperan besar dalam proses cuaca dan iklim. Litosfer serta hidroposfer. Jenis-jenis batuan pembentukan lapisan kulit bumi terbagi menjadi 3, yaitu batuan beku. 1. Batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pendinginan dan pengerasan magma atau lava. 2. Batuan sedimen terbentuk dari pengendapan material yang berasal dari perkumpulan batuan lain seperti organisme atau material. 3. Batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk dari perubahan batuan beku atau sedimen akibat tekanan dan suhu. Struktur lapisan bumi. 1. Kerak bumi. Ketebalan kerak bumi mencapai 5 sampai 70 km. Komposisinya kerak benua, kaya akan granit dan silika. Kerak samudra terdiri dari basalt dan gobro. Sifatnya lapisan terluar yang keras dan rapuh. 2. Mantel. Ketebalan dari mantel mencapai 2.900 km. Komposisi
silikat kaya magnesium dan besi. Bagian mantel terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas bersifat plastis, semi cair atau atenosfer, sedangkan mantel bawah lebih padat karena tekanan tinggi. Suhunya mencapai 500 sampai 4000 derajat Celcius. Perannya menggerakkan lempeng tektonik melalui arus konveksi. 3. Inti bumi. Inti bumi terdiri dari dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar ketebalannya mencapai 2200 km. Komposisinya itu dia cair, terdiri dari besi dan nikel. Fungsinya pembentuk medan magnet bumi. 2. Inti dalam atau radius, ketebalannya mencapai 1200 km. Komposisinya padat, terdiri dari besi dan nikel murni. Suhunya mencapai 6000 derajat Celcius, hampir setara dengan permukaan matahari. Tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bertanggung jawab atas pembentukan permukaan bumi. Dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tektonisme. Tektonisme adalah proses pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi. Sedangkan vulkanisme adalah aktivitas magma yang keluar ke permukaan bumi melalui gunung api. 3. Seisme dan atau gempa bumi. Seisme adalah getaran pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan bekerja pada permukaan bumi. Dia terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi material yang lebih kecil akibat pengaruh cuaca, organisme, dan aktivitas kimia. 2. Pengikisan. Pengikisan adalah proses pengikisan material permukaan bumi oleh agen-agen alam seperti agen pengikisan seperti angin, gelombang laut, gletser, dan gravitasi. Jenis dan persebaran tanah di Indonesia. 1. Tanah vulkanik atau regosol dan androsol. Itu persebarannya tuh di daerah-daerah sekitar gunung api seperti Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. 2. Tanah aluvial. Persebaran tuh di daerah rendah dan sepanjang aliran sungai seperti Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan pantai utara Jawa. 3. Tanah gambut atau organosol. Persebarannya tuh di daerah-daerah rawa-rawa seperti di Kalimantan dan Sumatera dan Papua. 4. Tanah eteril. Persebaran tuh di daerah tropis yang mengalami hujan lebat seperti di Pulau Kalimantan dan Sumatera. 5. Tanah podsolik. Persebarannya di wilayah-wilayah pegunungan dan dataran tinggi seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 6. Tanah rotosol. Persebarannya itu daerah-daerah beriklim basah seperti Jawa Barat dan Lampung dan Sulawesi Selatan. 7. Tanah pasir. Persebaran itu di daerah pantai seperti Gunung Kidul, Yogyakarta, dan Bali. Tanah humas. Persebaran itu daerah 8 tanah humas. Persebaran dari tanah humas itu di daerah-daerah hutan tropis seperti Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Hidrosfer. 1. Evaporasi atau penguapan.
proses penguapan air dari permukaan bumi atau laut, sungai, danau, dan tanah ke atmosfer karena energi matahari. Semakin tinggi suhunya, maka semakin besar penguapannya. 2. Transpirasi. Penguapan air melalui atmosfer atau pori-pori. Tumbuhan berkontribusi pada uap air di atmosfer. 3. Evapotranspirasi. Dia adalah gabungan proses evaporasi dan transpirasi. Dia mencakup semua penguapan air dari permukaan bumi dan dari tanah maupun tumbuhan. 4. Kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap air menjadi partikel air cair atau es di atmosfer karena pendinginan membentuk awan, kabut, dan embun. 5. Presipitasi atau hujan. Hujan, proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan atau pada padat atau salju dan hujan dan es. Terjadi saat awan mencapai titik jenuh. Perairan darat atau air tanah, sungai dan das, danau serta rawa. Perairan darat adalah semua jenis perairan yang terdapat di daratan, meliputi air, tanah, sungai, daerah aliran sungai atau das, danau, serta rawa. Dia terbagi menjadi 5 bagian. 1. Air tanah. Definisi air yang tersimpan di bawah permukaan tanah mengisi celah batuan atau lapisan tanah. 2. Sungai. Definisinya adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah menuju ke laut, danau atau sungai lain. Daerah aliran sungai atau DAS. Definisi daerah aliran sungai, wilayahnya yang menangkap air hujan dan mengalirkannya ke sungai utama. 4. Danau. Definisi dari danau adalah cekungan besar yang terisi air, baik dari sungai, mata air, maupun hujan. 5. Rawa. Definisi dari rawa adalah daerah dataran yang tergenang air secara periodik atau permanen, biasanya di dataran rendah. Biosfer. 1. Sebaran fauna atau hewan. Sebaran fauna dikelompokkan berdasarkan wilayah biografis atau zoogeografi, yaitu wilayah Natrik atau Amerika Utara. Contohnya fauna bison, karibu, beruang grizzly, dan anjing prairie. 2. Wilayah neotropik atau di Amerika Selatan dan Tengah. Di sana terdapat fauna, situ disebut jagur, tapir, burung tukan, dan ikan piranha. 3. Wilayah palearktik, itu di Eropa, Asia Utara, dan Afrika Utara. Contoh faunanya rusa kutub, serigala, panda merah, dan lynx. Wilayah afrotropik di Afrika Sub-Sahara.
Contoh fauna gajah, singa, zebra, jerapah, dan kuda Nil. Wilayah Indo-Malaya atau Asia Selatan dan Asia Tenggara. Contoh fauna harimau, gajah Asia, badak, dan orangutan. Wilayah Australia itu di Australia dan sekitarnya. Contoh fauna kanguru, koala, platypus, dan kasuari. Wilayah oceanic itu di pulau-pulau di Samudra Pasifik. Contoh faunanya tuh burung kiwi, kelelawar buah, dan reptil endemik. Wilayah Antartik atau kutub selatan. Contoh fauna tuh penguin, anjing laut, dan paus. Habitat dingin dan didominasi oleh kehidupan laut. Biosfer, sebaran flora tumbuhan. Sebaran flora atau tumbuhan. Sebaran flora dipengaruhi oleh jenis iklim dan ketinggian serta dibagi menjadi zona fitogeografis atau zona tropis. Zona tropis, flora dominannya pohon-pohon besar seperti mahoni, jati, dan anggrek. Sebarannya tuh di Asia Tenggara, Afrika tropis, dan Amerika Selatan. Zona subtropis, flora dominannya itu adalah pohon palem, bambu, dan semak-semak. Penyebarannya tuh di Amerika Selatan, bagian selatan, Asia Timur, dan Mediterania. Zona gurun, flora dominannya itu kaktus dan tanaman xerophyt lainnya. Sebaran itu di gurun Sahara, gurun Gobi, dan gurun Atacama. Zona tundra, flora dominannya itu lumut, lichen, dan rumput. Penyebarannya tuh di daerah kutub seperti Alaska, Siberia, dan Antartika. Zona taiga atau hutan boreal, flora dominannya konifer seperti pinus, cemara, dan spruce. Penyebaran itu di Kanada, Rusia Utara, dan Skandinavia. Zona hutan gugur, flora dominannya itu pohon ek, maple, dan birch. Penyebarannya itu di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Timur. Zona padang rumput atau stepa dan sabana. Flora yang dominannya tuh di seperti rumput dan semak dan pohon-pohon kecil. Penyebarannya tuh di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tengah. Dampak kerusakan hewan dan tumbuhan terhadap kehidupan. Kerusakan pada hewan atau fauna dan tumbuhan atau flora memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan ekosistem secara keseluruhan. Berikut adalah dampak utamanya.
1. Gangguan ekosistem. 2. Kehilangan keanekaragaman hayati. 3. Dampak terhadap kehidupan manusia. 4. Perubahan iklim dan lingkungan. 5. Kehidupan nilai budaya dan spiritual. 6. Risiko ekologis global. Antroposfer. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku bangsa. Terdapat lebih dari 2.300 suku bangsa yang terbesar di berbagai pulau, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan keanekaragaman budaya tertinggi di dunia. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. 1. Keberagaman suku bangsa. 1. Suku Jawa. 2. Suku Sunda. 4. Suku Batak. 3. Suku Batak. 4. Suku Minangkabau. 5. Suku Bugis dan Makassar. 6. Suku Dayak. 7. Suku Buton. Antroposfer. Peredaran ilmu geografi dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ilmu geografi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. 1. Aspek sosial. Distribusi penduduknya geografis membantu mempelajari distribusi dan kepadatan penduduk di berbagai wilayah, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pemukiman dan pelayanan publik. 2. Aspek budaya. Penyebaran budaya. Geografi membantu memahami bagaimana budaya, bahasa, atau tradisi menyebar dan dipengaruhi oleh kondisi geografis. Contohnya, hubungan antara sungai atau pegunungan dengan budaya masyarakat sekitar. 3. Aspek politik. Batas wilayahnya geografis digunakan untuk menentukan batas-batas wilayah negara atau daerah secara legal dan geografis. Aspek ekonomi. Sumber daya alamnya. Geografis mempelajari distribusi sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau lautan yang menjadi dasar perencanaan ekonomi. Penerapan ilmu geografis dalam aspek kedudukan dan lingkungan. Penerapan ilmu geografi dalam aspek kependudukan dan lingkungan sangat penting untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya, serta mencari solusi terhadap berbagai masalah yang timbul. Berikut adalah beberapa dalam masing-masing aspek tersebut. 1. Aspek kedudukan. Ilmu geografis berperan dalam mempelajari distribusi, dinamika, dan karakteristik penduduk serta kaitannya dengan kondisi geografis. 2. Aspek lingkungan. Ilmu geografis membantu memahami interaksi manusia dengan lingkungan fisik, termasuk dampaknya dan cara pengelolaannya. 3. Hubungan pendukungan dan lingkungan. Geografi juga mempelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sekian hasil presentasi saya.